Perkenalkan, saya Vini Aisyah Sastra dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, program studi Ilmu Gizi kelas 4A2 kelompok 1. Nah, di video kali ini saya akan membawakan konten edukasi yang akan membahas tentang analisa kadar air. So, don't any further to do, just listen and enjoy this video. Number 1. Overview. Air. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan pangan sebagai karakteristik yang penting untuk bahan pangan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kandungan air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya tahan bahan pangan itu sendiri, atau perubahan yang terjadi dalam media air yang ditambahkan pada bahan pangan. Kadar air dapat diartikan adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan, di mana setiap bahan yang diletakkan dalam udara terbuka, kadar airnya akan mencapai keseimbangan dengan kelembaban udara di sekitarnya. Jadi, kadar air ini disebut kadar air yang seimbang. Penentuan kadar air dalam bahan makanan bisa ditentukan dengan beberapa cara, yaitu metode pengeringan, metode destilasi, metode kimia, metode fisis, dan metode khusus misalnya kromatografi dan nuclear magnetic resonance. Kali ini metode yang akan digunakan adalah metode pengeringan atau metode oven biasa. Metode pengeringan. Metode ini merupakan suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara penguapan. Nah, air tersebut dengan menggunakan energi panas. Pengeringan juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, bahan lain akan menguap dan ikut hilang bersama uap air. Contohnya, alkohol, asam asetat, dan minyak atsiri. Yang kedua, dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air, seperti gula mengalami dekomposisi atau karamelisasi. Yang terakhir, bahan yang dapat mengikat air secara kuat. Jadi, sulit digunakan untuk metode ini karena air yang diikat sangat kuat meskipun sudah dipanaskan. Selain kelemahan, metode pengeringan memiliki kelebihan juga, yaitu pertama sangat sederhana, relatif cepat, dan dapat digunakan untuk jumlah sampel yang banyak. Kedua, tujuan analisa. Tujuan dari analisa kadar air yang pertama adalah untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam suatu bahan makanan. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan berat bahan sesudah dan sebelum dipanaskan. Prinsip analisa. Dasar dari analisa kadar air itu ada 3. Yang pertama adalah pemanasan, yang kedua penguapan air, dan terakhir berat konstan. Nah, untuk metode oven sendiri memiliki prinsip adalah bahwa suhu air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap. Bahan menguap dengan pemberian panas pada suhu 105 derajat Celcius sampai diperoleh berat konstan dari residu bahan kering yang dihasilkan. Nomor 4. Alat dan bahan. Berikutnya adalah alat. Alat yang digunakan. Pertama itu ada penjepit cawan, dan selanjutnya desikator. Desikator itu berisi bahan pengering fosfor, pentoksida kering, kalsium klorida, atau butiran halus silika gel. Dan ada
timbangan analitik, terus ada oven dengan kisaran suhu 100 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius, dan terakhir adalah cawan Petri. Cawan Petri ini bisa berbahan kaca, stainless steel, aluminium, nikel, atau porselin. Yang digunakan cawan lengkap dengan tutupnya. Nah, kalau bisa untuk cawan ini digunakan bahan yang tidak memberikan efek korosif. Sebaiknya tidak menggunakan cawan logam. Untuk analisis yang digunakan, saya menggunakan cawan yang dari bahan kaca. Berikut adalah bahan yang digunakan oleh kelompok 1. Yang pertama itu adalah susu bubuk, yang kedua adalah kacang tanah. Nah, kacang tanah ini digunakan yang sudah dikupas kulitnya. Kelima, prosedur analisa. Pertama, yaitu adalah persiapan alat dan bahan. Yang kedua adalah keringkan cawan kosong beserta tutup dalam suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi, dikeringkan dalam oven. Lalu, dinginkan cawan dalam desikator antara 10-20 menit. Lalu, timbang berat cawan yang sudah dikeringkan dan catat hasil dari beratnya. Dan bahan praktikum yang telah dihaluskan selanjutnya ditimbang sebanyak 2-3 gram. Kemudian diletakkan dalam cawan yang telah diketahui beratnya. Cawan dimasukkan kembali ke dalam oven 105 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, dilakukan pemanasan ini tergantung dari bahannya tersebut. Apabila bahan tersebut termasuk kadar air yang kurang, tidak perlu sampai 1 jam. Setelah dipanaskan, dapat dikeringkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang. Panaskan kembali dalam oven selama 1 jam, lalu didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Dan timbanglah kembali. Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat konstan dan selisih penimbangan berturut-turut 0,2 gram. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. Terakhir, rumus perhitungan. Berikut adalah rumus dari analisa kadar air, di mana yang akan dicari adalah berat dalam berbasis basah dan berat basis kering. Diketahui berat basis basah adalah berat basah yang didapatkan oleh perbandingan antara berat air yang ada dalam bahan dengan berat total bahan. Sedangkan berat kering adalah berat yang berbasis kering. Keterangan P1-nya itu adalah berat sampel basah ditambah cawan, P2 adalah berat sampel kering ditambah cawan, dan akan memberikan nilai yang konstan. P3 itu adalah berat cawan. Ini adalah referensi yang saya ambil. Terima kasih untuk semua yang sudah mampir dan nonton video ini sampai habis. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan. Dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya Vina Isyani Sastra pamit undur diri. Thank you for watching.